Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Wibi Anur dengan NIM 230711353. Saya adalah mahasiswa program studi S1 Teknik Sipil Universitas Riau. Yang kali ini izinkan saya untuk membahas terkait analisis rekayasa sungai pada studi kasus banjir Jakarta dengan saya mengangkat pemerintah DKI Jakarta yang melakukan normalisasi serta membangun sudetan di Kali Ciliwung sebagai solusi banjir Jakarta. Jakarta sendiri sama-sama yang kita tahu adalah pusat perekonomian pada ibu kota negara Indonesia. Sehingga ketika terjadinya banjir tentu akan menjadi salah satu dampak terbesar terhambatnya kelancaran perekonomian tersebut dan akan berdampak pada daerah lain. Terhitung sejak 2007 hingga sekarang tercatat sudah 52 RT yang terdampak karena banjir ini, dan yang terparah berada pada wilayah Jakarta Timur dengan ketinggian air sampai dengan 1,4 meter. Nah, akibatnya apa? Banyak warga yang mengungsi dari daerah tersebut, bukan hanya di Jakarta Timur tapi juga ada di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta daerah lainnya, dan juga banyak warga yang terkena penyakit. Tentu dengan adanya banjir di daerah tersebut, banyak kerugian ekonomi yang dirasakan oleh warga sendiri maupun pemerintah. Lalu yang kedua, 17 ruas jalan yang terdampak karena banjir ini. Mayoritas jalan yang terkena banjir berada pada Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm hingga 2 meter. Kemacetan menjadi berkelanjutan akibat banjir ini, dan juga lumpuhnya transportasi nasional ibu kota dikarenakan banjir ini. Yang terparah kabarnya terjadi ketika 2025 kemarin. Nah, ini penyebab banjir Jakarta yang sudah saya analisis dari beberapa berita dan jurnal yang sudah saya baca. Itu diakibatkan karena air kiriman dari Bogor ataupun ataupun daerah hulu. Lalu ada penyempitan lebar sungai yang awalnya berkisar 30 hingga 50 meter menjadi 10 hingga 20 meter. Atau bahasa lainnya, tangkapan atau cakupan volume air pada daerah tersebut mengecil gitu. Lalu yang ketiga, perubahan tata guna lahan di hulu. Maksudnya apa? Ketika ada perubahan tata guna lahan di hulu, misalnya ada pembangunan ataupun tanah yang berubah menjadi beton, maka air akan lebih cepat mengalir dengan perubahan tersebut. Tidak ada yang menghambat. Lalu yang keempat, intensitas curah hujan yang tinggi. Ini juga pastinya menjadi penyebab mengapa banjir atau genangan air pada daerah tersebut, atau bahasa ini Jakarta, itu terjadi. Lanjut. Nah, ini gambaran peta pada DKI Jakarta. Yang di sini adalah daerah Bogor yang menjadi hulunya pada DAS DKI Jakarta ini, dan direncanakan terus mengalir sampai ke hilirnya atau ke laut. Di sini Jakarta Utara menjadi hilirnya. Lanjut. Mari kita analisis dari sisi engineering. Yang pertama, hidrograf satuan. Waktu konsentrasi akibat ada perubahan tata guna lahan, aliran berubah menjadi runoff. Ini yang sudah kita bahas tadi terkait perubahan tata guna lahan, yang seharusnya air itu menjadi infiltrasi di bagian hulunya, malah menjadi runoff, sehingga ada penambahan volume yang turun ke hilir. Dan yang kedua, morfologi dan sedimentasi. Aliran dari hulu membawa muatan sedimen yang tinggi sehingga terendap di hilirnya. Dan tentu ketika ada sedimen yang terbawa ke aliran sungai atau di hilirnya, membuat di hilirnya itu menjadi cukup landai dan tidak mengalir ke laut. 3. Masalah backwater. Pada titik pertemuan anak sungai atau penyempitan akan terjadi fenomena ini, sehingga muka air di hulu menjadi lebih tinggi. Yang keempat, penurunan muka tanah. Di wilayah Jakarta Utara atau daerah hilirnya, permukaan tanah turun hingga 10-20 cm per tahun, sehingga membuat muka air tanah hampir sama dengan sungai yang membuat air sulit dialirkan ke arah laut. Oke. Nah,
Provinsi DKI Jakarta merespon untuk banjir ini. Ada dua pendekatan yang dilakukan. Pendekatan yang pertama struktural, yang kedua non struktural. Judul di pembahasan kita kali ini adalah normalisasi dan pembangunan sudetan Kali Ciliwung sebagai solusi banjir Jakarta. Nah, sebenarnya proyek ini pernah dilakukan pada tahun 2016 namun terhenti pada tahun 2017 pada saat kepemimpinan Ahok. Nah, dilanjutkan kembali pada kepemimpinan Gubernur Pramono di tahun 2025. Bekerja sama dengan pekerjaan umum, maka pemerintah melakukan pembuatan tanggul dengan rencana sepanjang 33 km dengan dibagi dua segmen. Segmen pertama, pintu air Manggarai hingga jalan MT Haryono sepanjang 14,99 km. Yang kedua, MT Haryono hingga TB Simatupang dengan panjang 18,78 km dengan sudah terrealisasi di segmen pertama itu 8,24 km, lalu segmen kedua 8,9 km. Yang kedua, membangun sodetan atau bypass tunnel atau pembangunan terowongan. Nah, ini untuk mengalihkan debit banjir Ciliwung ke kanal banjir timur sebesar 60 meter kubik per detik. Lalu yang ketiga, pembangunan embung baru sebagai untuk penambahan kapasitas daya tampung air, sehingga dibangunlah embung ini di sekitar, kabarnya di sekitar Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, itu untuk pendekatan struktural. Lalu juga dilakukan pendekatan non struktural dari pemerintah dan bekerja sama dengan sumber daya air. Pertama, zona tata ruang atau pembebasan lahan. Di bantaran sungai dilakukan pembebasan lahan sebagai pencegahan terganggunya aktivitas aliran sungai. Karena banyaknya penduduk yang membuat rumah atau bertempat tinggal di daerah sekitaran sungai, bahkan pas di bibir sungai, maka pemerintah mengambil langkah untuk menggusur rumah-rumah tersebut dan memberikan kompensasi yang sesuai kepada penduduk-penduduk tersebut. Lalu yang kedua, restorasi dan naturalisasi. Nah, di sini ada penanaman vegetasi di bantaran sungai untuk meningkatkan infiltrasi dan kualitas air sehingga sungai kembali menjadi bagaimana seharusnya. Baik, di sini sudah selesai untuk pembahasan yang saya berikan. Di sini ada sumber yang saya gunakan sebagai referensi bacaan saya pada pembahasan ini. Mungkin cukup sekian untuk presentasi saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.